yang penting untuk membuat sabun adalah apa? Kita harus tenang. Jangan grogi. Kita. Halo sobat semua. Untuk video kali ini judulnya adalah membuat sabun natural berbasis ekoenzim. Hari ini tanggal 7 Agustus tahun 2023, saya berada di Tulip Guest House, Jalan Pesantren Metan, nomor 1 Pajajaran, Baladewa, Bandung, untuk meliput pembelajaran membuat sabun natural berbahan dasar ekoenzim untuk menghaluskan kulit dan wajah. Ini liputannya. Manfaat bikin sabun sendiri yaitu pertama, menambah keterampilan atau skill. Kedua, menambah penghasilan karena produk turunan ekoenzim boleh dijual. Yang ketiga, bebas eksperimen. Dan keempat, bisa sesuai dengan selera kita sendiri. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Kelas sabun ini adalah kelas sabun kedua yang kita adakan. Dan kita senang sekali sebab apa? Kita bisa saling melengkapi dengan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh. Kita bisa mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita bisa bikin ekoenzim dan bisa bikin produk turunannya. Ibu-ibu, bapak-bapak makin kreatif, makin bisa menjadi berkat juga buat banyak orang melalui apa yang kita perbuat. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Senang sekali ya kita bisa bersama-sama di sini. Nah, kita akan memulai saja sebelum saya masuk ke teori. Nah, yang penting untuk membuat sabun adalah apa? Kita harus tenang. Jangan grogi, kita tenang. Semua peralatan sarung tangan, kacamata itu semuanya udah dipakai, aman, supaya kita tidak sampai ada kena larutan dari lainnya. Ya, sekarang kita mulai melihat ke teori. Jadi di sini kita itu akan membuat sabun natural dengan berbasis dari ekoenzim. Selama ini mungkin di banyak tempat jual sabun natural, tapi tidak memakai ekoenzim. Saya ulang ya, sabun adalah bahan yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan kotoran. Jadi inti dari kita membuat sabun adalah membersihkan. Ya. Nah, kemudian sabun itu campuran dari minyak dengan larutan lye. Apa sih larutan lye? Larutan lye adalah ini, yang tadi ini. Ya. Ini bisa menggunakan susu, bisa menggunakan air, bisa menggunakan bahan-bahan yang lain. Misalnya daun-daunan seperti yang di belakang ada, seperti contohnya misalnya. Ini pegagan. Ini daunnya pakai daun pegagan, dan itu kita bisa mengambil manfaat dari daunnya itu. Atau contoh lain, misalnya sabun manggis. Ini dari manggis. Itu fungsinya bermanfaat untuk misalnya contohnya salah satu menyamarkan flek wajah, ya. Tentunya dengan campuran minyak yang lain, ya. Atau dengan minyak buah merah Papua, dengan spirulina atau ganggang, ya. Nah, atau kopi, ya, yang akan kita buat. Ya. Nah, kemudian alasannya apa sih kita perlu membuat sabun natural? Itu kita bisa memilih bahan yang tepat untuk kulit kita. Jadi misalnya kita ini kulitnya kering, kita bisa gunakan jenis-jenis minyak yang cocok untuk kulit kering, atau yang cocok untuk kulit normal, atau yang cocoknya untuk kulit berminyak, atau lebih jauhnya lagi misalnya yang ada flek-flek, ada jerawat dan sebagainya, ya.
Nah, kemudian dengan kita membuat sabun natural, maka kita tahu pasti sebetulnya kandungannya apa sih di dalam sabun yang kita buat itu. Paham? Ya. Kemudian kita juga di dalam sabun ini, nanti Bapak Ibu lihat sendiri, kita sama sekali tidak menggunakan bahan dari kimia sintetik. Kemudian kandungan gliserinnya di dalam sabun yang kita pakai ini itu tetap masih ada. Makanya kenapa kita sabun natural itu ya lembut, dipakainya enak, apalagi dengan kandungan minyak-minyak yang cocok dengan kulit kita. Kemudian dengan kita membuat sabun, maka kita mengurangi kemasan, mengurangi sampah-sampah. Jadi waste dari proses pembuatan sabun itu sama sekali tidak menghasilkan limbah. Bahkan air dari kita sabun mandi kita setelah masuk ke saluran air itu ramah lingkungan. Dengan begitu kita juga menjaga bumi kita, ya, paham ya? Nah, kita perlu tahu istilah dari pembuatan sabun itu apa sih? Ini ada saponifikasi. Saponifikasi adalah proses kimia yang terjadi pada saat mencampur alkali dengan minyak. Jadi nanti ada minyak yang akan kita campur dengan larutan lye ini, larutan lye. Nah, setelah dicampur itu akan menjadi sabun. Sabunnya adalah sabun ditambah gliserin. Ya. Paham ya? Nah, kemudian ada SAP value. SAP value adalah nilai saponifikasi, yaitu jumlah alkali yang diperlukan untuk mengubah minyak menjadi sabun, dan tiap minyak atau butter itu mempunyai nilai saponifikasi yang berbeda-beda. Nah, kemudian trace. Trace itu apa sih? Trace itu adalah fase awal dari saponifikasi. Jadi pada saat kita mencampur minyak, ya minyak ini anggap ini minyak dicampur dengan larutan lye, kemudian kita mulai aduk dengan hand blender atau dengan whisk. Nah, di situ yang tadinya memisah antara minyak dengan larutan lye makin lama akan makin mengental. Nah, itu di situ yang disebut dengan trace. Ada tiga jenis trace. Yang pertama adalah light trace itu trace yang sangat awal. Ciri-cirinya apa sih? Pada saat kita mulai setelah diaduk, terus kita tarik ini ya pakai hand blender, kita tarik, itu akan kelihatan ada jejak, seperti jejak gitu loh. Ya. Nah, kalau kita masuk lagi keduanya medium trace. Medium trace makin lama jejaknya makin kelihatan. Atau yang trace, di situ trace lebih kental. Nah, mungkin di sini banyak yang senangnya lihat, aduh sabunnya kok bagus-bagus misalnya ya, karena ada desain-desain. Nah, di situ kita itu perlu memperhatikan, kita perlu belajar terus di mana ini lainnya, lightnya kapan, kemudian mediumnya kapan. Dan di situ kita mulai belajar mendesain sabun. Sudah dimasukkan ke cetakan begini, ini ada sekitaran sehari ya 24 jam sampai 48 jam, 1 sampai 2 hari kita bisa keluarkan dari cetakan ini ya, cetakannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, setelah itu, setelah sabunnya kerasnya bermacam-macam tergantung dari minyak yang kita gunakan, kita mulai bisa potong sabun ya, bisa dipotong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Nah, setelah dipotong, kita akan dipotong-potong seperti ini. Kita tidak bisa langsung pakai, kita harus tunggu selama masa curing itu sekitar 4-6 minggu. Jadi kita diamkan, kita ditaruh di wadah gitu ya, yang kena angin, jangan kena sinar matahari langsung. Nah, nanti setelah 4-6 minggu itu akan menjadi keras, dan itu kandungan alkalinya biasanya sudah hilang. Alkalinya ini maksudnya
ya, yang tadi timnya itu ini hilang dan itu bisa kita pakai. Nah, nanti lebih lanjutnya. Nah, ini pada saat kita proses saponifikasinya itu belum selesai, pH-nya akan belum cocok dengan kulit kita. Nanti kita belajar. Ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke proses saponifikasi. Proses saponifikasi adalah minyak ditambah larutan lye atau larutan ini, ya, itu hasilnya adalah sabun dengan gliserin. Ini yang membuat kulit kita jadi lembut. Nah, ya, ngerti ya, proses saponifikasi adalah campuran antara minyak dengan larutan lye menjadi sabun dengan gliserin. Nah, sekarang tadi yang disebutkan pH sabun. pH sabun itu berkisar antara 8 sampai 10. Apabila kita menggunakan ekoenzim itu bisa diturunkan bisa sampai 9. Dan itu adalah pH yang sangat aman untuk kulit kita. Ya. Nah, bagaimana cara mengukur pH? Cara mengukur pH kita bisa lakukan dengan menggunakan pH universal yang bentuknya strip. Itu caranya kita basahi sabun dengan air, kemudian strip pH itu kita tempelkan. Kemudian ada indikatornya ya. Di situ kita nanti bisa lihat, oh ini pH-nya sudah mencapai berapa. Nah, di situ kita bisa lihat apakah sabun ini sudah cocok atau belum digunakan. Antara 4 sampai 6 minggu itu masa curing, itu memang sebetulnya itu kisaran. Apabila kita menggunakan hard oil, contohnya sabun coconut oil saja, hanya 1 macam, itu sebetulnya proses curingnya bisa ditekan, bisa sampai 3 minggu. Kita cek dengan pH. Bahkan dengan ekoenzim itu juga akan mempercepat menjadi pH yang normal untuk kulit kita. Ya, paham ya? Kemudian selain mengukur dengan pH universal atau pH strip, itu bisa beli di online, kita juga bisa menggunakan larutan phenolphthalein. Nah, itu larutan ini bentuknya itu semacam apa ya, tetesan gitu. Kita bisa pakai di kertas putih atau di tisu, ya, kita cuil sedikit ini sabunnya. Setelah itu diteteskan ke larutan phenolphthalein ini. Nah, apabila warnanya pinknya mencolok, itu artinya masih ada kandungan alkali bebas. Berarti belum bisa dipakai, kita tunggu dulu. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita coba lagi, dites lagi, dicuil lagi sabunnya, kita teteskan lagi larutan ini. Pada saat larutan itu, sabunnya itu warnanya itu bahkan tidak berwarna atau pink yang masih sama-sama, itu artinya kandungan alkalinya bebas sudah habis. Sabun itu layak dipakai. Ya, paham ya? Ada yang belum jelas? Metode pembuatan sabun itu ada cold process, yang sekarang kita buat ini cold process. Ada juga hot process. Ini cold process, hot process, dan melt and pour. Ya. Antara cold process dengan hot process itu pencampurannya sama antara minyak dengan larutan lye. Ya. Tapi untuk melt and pour itu sebetulnya juga kita memakai alkali, tetapi ada campuran lain, antara lain alkohol. Ada beberapa metode itu yang umum biasanya ditambah alkohol. Ya. Nah, kemudian proses saponifikasinya, proses pendiaman, jadi setelah dicampur dengan larutan alkali, kemudian kita diamkan. Untuk proses saponifikasinya itu antara 24 sampai 48 jam, itu untuk cold process yang sekarang kita buat. Namun untuk hot process yang tadi kita lihat itu cepat. Sebetulnya pada saat itu juga setelah selesai kita bisa pakai, hanya masih empuk. Nah, kita menunggu mungkin bisa sampai 2 minggu untuk supaya kadar airnya turun. Paham ya?
Nah, untuk melt and pour itu sebetulnya kita membuat soap base-nya dulu. Contohnya seperti ini, kan transparan, sabun transparan. Ini setelah dicampur, kita membuat soap base. Soap base ini nanti kita bisa lelehkan sesuai, terus dicampur dengan segala macam yang ingin kita gunakan untuk membuat sabun ini. Contohnya, ini contohnya ya. Jadi dari ini kita bisa membuat beberapa macam. Ini contohnya ya. Misalnya dicampur dengan pewarna, ini saya pakai pewarna makanan, terus dicampur dengan, saya waktu itu pakai bunga apa ya, saya lupa saya. Terus ada juga pakai kelor, ada juga pakai kulit jeruk. Kemudian proses curingnya untuk sabun cold process ya, itu kita butuh waktu seperti tadi yang saya jelaskan 4-6 minggu. Memang tergantung juga dari minyak yang dipakai. Namun untuk hot process itu lebih cepat. Itu sebetulnya lebih ke arah menurunkan kadar air aja. Dan saat itu pun dipakai bisa aman. Ya. Nah untuk melt and pour juga sama. Ini sebenarnya bisa langsung. Kemudian proses di cold process itu sama sekali tidak ada pemanasan dari luar. Tapi untuk hot process kita pakai pemanasan dari luar, ya. Nah untuk melt and pour kita juga memakai pemanasan karena sabun ini kan butuh dilelehkan, setelah itu baru kita campur. Nah sekarang karena kita mau membuat sabun cold process yang sekarang ini, maka di sini kita karena tadi disebutkan tidak memerlukan sumber air sumber panas dari luar, kan tidak ada sumber panasnya dari luar. Tapi campuran antara air atau susu atau bahan lain dengan larutan lain ini menimbulkan panas. Nah ini makanya kita perlu tunggu sampai suhunya betul-betul sesuai dengan suhu ruang. Nah baru kita campurkan antara minyak dengan larutan lain. Kita bisa bedakan antara mungkin 10 derajat kalau misalnya ada termometer tembak bisa. Karena kita bisa pakai pewarna makanan, contohnya ini ya, yang bisa kita beli, kita buat untuk bahan kue kan sama aja ya. Kemudian untuk pewarna mika itu apa sih? Mika itu sebetulnya itu bahan tambang, bahan mineral dari batu mineral yang sebetulnya memang sifatnya tidak terbarukan. Itu yang mungkin menjadi banyak karena kan itu kan makin lama dipakai terus jadi nanti lama-lama habis ya itu. Nah batu itu warnanya bagus-bagus. Itu kita tumbuk dan kemudian melalui proses pemurnian dia akan menghasilkan warna-warna yang bagus-bagus. Dan memang warna mika itu sangat tahan di sabun atau bahan kosmetik. Bahan kosmetik yang kita pakai itu ada juga pewarna pigmen yang nanti kita pakai, titanium dioxide. Itu contohnya itu warnanya putih bisa, contohnya nanti kita kasih karena kan kita mau buat sabun merah putih. Sabun merah putih kan warnanya putih sama merah ya. Nah kemudian ada juga pewarna alami. Pewarna alami contohnya apa sih? Banyak contohnya ya. Salah satunya misalnya bubuk kopi yang seperti kita pakai, nanti warnanya kan jadi agak coklatan seperti ini. Ini tanpa pewarna lain, cuma kopi aja ya. Nah kemudian arang bambu atau bubuk karkol yang hitam itu juga menetap. Ya. Kemudian kunyit, buah labu kuning itu warnanya nanti jadi kuning. Kemudian bubuk kayu manis. Nah hal-hal yang perlu diketahui di dalam pembuatan sabun. Makanya ini kita harus perhatikan keamanan diri kita. Harus pakai kacamata, pakai masker, jangan lupa sarung tangan, pakai lengan panjang ya.
apron, celana panjang, itu tujuannya supaya pada saat kita terciprat ada pasta larutan yang nyiprat ke kita, itu kita masih aman terlindung dari ini ya. Nah, kemudian nih contohnya sekarang peralatannya apa aja? Peralatannya yang ada di sini ada timbangan ya yang presisi, ada whisk ya, ada juga hand blender. Nah, apa sih bedanya whisk dengan hand blender? Pada saat kita menggunakan minyak yang hard oil, kita lebih bagus kalau yang belum ahli banget, kita jangan pakai hand blender, kita aduk aja pelan-pelan dengan whisk ya, dengan whisk supaya pada saat light trace, medium trace kita tahu, oh begini belajarnya lebih enak. Memang lama ngaduknya ya. Tapi kalau untuk yang penggunaan soft oil ya kita bisa lebih cepat dengan video. Kemudian ada spatula, ya spatula yang dari silikon, ada sendok sendok stainless, ada sendok kayu, ya ada cetakan. Nah cetakan kalau misalnya belum punya cetakan yang seperti ini atau kita cuma belajar sabun untuk tahu sebetulnya apa sih sabun natural, kita tidak usah beli yang seperti ini. Buang-buang uang, kecuali kita memang mau, kita bisa pakai dus dibentuk, dicepit, dikasih kertas nasi yang coklat itu, ya itu bisa dipakai, sama aja kita bisa buat sesuai ukuran yang kita inginkan ya. Nah ini sekarang bersyukur Bu Evi juga menyediakan kan banyak loh, komplit loh ini, ada cetakan silikonnya, ada minyaknya, ada semua komplit ya, ada gitu. Jadi nanti bisa latihan di rumah. Kemudian plastik wrap itu gunanya pada saat kita selesai membuat ini, kita bisa pakai tutup, ditutup kan ada tutup, tapi sebelumnya bisa dikasih wrap plastik. Nah ini seperti ini, didiamkan. Kenapa? Karena proses saponifikasinya itu memerlukan waktu 24 jam sampai 48 jam supaya dia sempurna, kita tutup ya. Nah, lanjut. Nah, kita tidak disarankan tidak memakai aluminium, dan ini sama sekali tidak boleh. Karena apa? Antara larutan lye dengan aluminium itu akan korosi, bisa berlubang. Contoh misalnya wajan aluminium, kita kasih ini, dicoba nanti di rumah kalau penasaran, itu bisa berlubang ya. Nah kemudian semua peralatan yang digunakan untuk membuat sabun kita pisahkan, jangan dipakai untuk dapur, untuk kita masak. Karena walaupun bagaimana ini kan larutan ini kan cukup keras ya, jadi sebaiknya kita pisahkan. Lanjut. Nah sekarang jenis-jenis minyak seperti yang tadi saya ngomong, itu ada hard oil, ada soft oil, ada brittle oil. Kita bisa pakai semua, bisa juga pakai satu macam. Misalnya kita yang kulitnya berminyak, kita bisa pakai hard oil. Contoh yang di kelas sabun waktu Hukum kan kita pakainya ada yang sabun basic, hanya memakai pakai minyak coconut oil ya. Jadi itu tergantung dari kecocokan kulit kembali lagi ya. Tapi ini hard oil ini punya keuntungan, busanya berlimpah, terus daya bersihnya bagus banget. Namun kekurangannya kulit kita jadi kering. Nah juga tidak melembabkan. Maka dari itu untuk pembuatan sabun natural kita perlu padu-padankan dengan jenis-jenis minyak yang kita bisa pelajari sendiri. Ya. Nah kemudian soft oil. Soft oil punya kelebihan apa? Memberikan kelembapan. Jadi lembab kulit kita. Makanya setelah pakai sabun ini tuh contohnya suami saya, kok kulitku jadi halus ya, katanya jadi enak loh, ini kenyal katanya gitu. Iya karena kan pakainya sabun minyaknya kan soft oil. Nah kemudian itu juga bagus untuk nutrisi. Contohnya sunflower misalnya yang ada di sini, itu kandungan vitaminnya bagus untuk kulit kita. Ya. Nah, namun kekurangannya selain minim busa juga lembek. Makanya kenapa kadang saya pada saat
ada orang yang mau mencoba sabun, kita selalu disarankan digantung. Supaya apa? Supaya sabunnya jangan cepat hancur, kan sayang ya. Tuh ya, lanjut. Brittle oil. Brittle oil itu contohnya manggis ya, manggis butter itu yang seperti itu, ada, dicek bisa di Google. Nah itu daya bersihnya bagus, kemudian busanya lembut, dan juga sabunnya jadi keras. Sabun brittle bisa dicek di Google, ini juga ada. Nah, contoh hard oil apa? Ada coconut oil. Coconut oil itu minyak kelapa ya, minyak kelapa. Kemudian ada mango butter, ya. Kemudian ada juga sea butter, ada palm oil, dan lain-lain banyak. Ya. Dengan keistimewaan masing-masing. Ya, lanjut. Nah, kemudian soft oil ini juga banyak jenisnya. Jenisnya ini namanya olive oil, atau yang banyak orang ngomong sabun zaitun ya, yang untuk masak itu kan. Nah kan kita kan kadang aduh pakainya yang extra virgin itu kan mahal. Nah untuk sabun kita cukup dengan olive oil pomace ya. Ini di sini tuh melembutkan kulitnya, mempertahankan elastisitas kulit, dan ini sudah sangat bagus olive oil ini. Kemudian ini sudah dari zaman dahulu kala, pada saat Mesir pertama kali yang menemukan sabun itu sudah digunakan. Banyak, bagus, mencegah penuaan dini, terus memperbaiki sel-sel yang rusak. Ada juga canola oil, itu juga sama sifatnya melembutkan. Ada juga castor oil, ini minyak yang istimewa karena dia mempunyai ricinoleate, jadi asam lemak yang hanya ada di castor oil. Ya, lanjut. Kemudian contoh brittle oil ini, manggis butter, cocoa butter, ini sifatnya mengeraskan. Jadi kalau kita pakai itu, sabun kita jadi keras. Contohnya, saya lupa ya, ada, saya juga pakai coconut oil itu. Cocoa butter. Jadi sabun kita keras. Ya, udah lanjut. Sampai di sini sudah selesai. Selesai. Nah, kita tidak akan mempelajari kalkulator sabun saat ini, tapi kita bisa belajar, bisa melihat bahwa semua itu ada di sini. Kita bisa hitung, misalnya nilai saponifikasi dari alkali yang kita gunakan untuk minyak ini itu ada semua. Tinggal kita masukkan di subkalkulator. Lihat di ini, di aplikasi kita di handphone. Setelah itu jangan sampai kebalik. NaOH harus yang masuk ke cairan, mau air, mau susu, pokoknya harus selalu yang masuk NaOH ke situ, pelan-pelan sambil diaduk pelan-pelan. Karena kalau kita kebalik itu bisa meletup dan itu berbahaya untuk kita. Nah kemudian pada saat dilarutkan itu suhunya akan naik ya, bisa sampai 95 derajat, dan itu panas, kita turunkan sampai suhu ruang, baru nanti kita campur dengan minyak ya. Kita tunggu, nah setelah itu baru kita campur minyak-minyak yang akan kita gunakan. Jadi setiap kali kita membuat sabun, selalu kita buat larutan lain, kita tunggu dulu. Si minyak itu dicampur dicampur ekoenzim ya. Selalu ekoenzimnya masuk ke minyak. Kalau kita pakai madu, selalu madunya masuk ke minyak. Nah, setelah itu kita aduk, baru kita masukkan larutan lain ke minyak. Ya, paham? Nah, udah. Diaduk terus sampai mulai trace ya. Mulai trace. Terus, nah setelah trace, mungkin pada saat light trace kita bisa masukkan itu tadi bubuk kopinya, atau bisa juga bubuk kopi masuk ke minyak langsung. Tidak ada masalah. Kemudian kita tunggu sampai benar-benar trace, baru kita tuang ke cetakan. pH-nya berapa, setelah itu kita bisa pakai. Ya, sudah jelas semuanya. Jadi untuk pertama kali kita sebaiknya melarutkan dulu air dengan NaOH yang sudah disiapkan untuk membuat
sabun scrub yang ada campuran kopi dan susu. Nah, sekarang kita campur dulu susu beku dengan NaOH. Semuanya karena kita harus menunggu suhu itu turun dan kita baru bisa mencampurnya dengan minyak. Ya, susu beku. Setelah itu kita langsung mencairkan amidis dengan NaOH untuk resep yang kedua, resep sabun merah putih. Jadi kita akan membuat sabun scrub yang ada campuran kopinya. Kemudian juga kita akan membuat sabun merah putih untuk menyambut proklamasi di bulan Agustus ini, ya. Ya, mari kita sekarang siapkan dulu campuran susu. Ya, ini susunya dengan NaOH. Kita timbang dulu NaOH-nya. Ini hati-hati harus pakai masker, pakai sarung tangan, Bu. Masing-masing. Ya. Satu meja, ya bareng-bareng. Bersama-sama. Jadi 1 on susu ini udah ditimbang 100 gram 1 on. Ya, udah disiapkan semua susu bekunya. Nah, kita campur dengan NaOH-nya sebanyak 55,9. Kita timbang dulu NaOH. Hati-hati harus pakai sarung tangan. Ya. Hanya 1. Susu beku dengan 55,9 atau 56 aja. 56 gram NaOH. Susunya dulu, susunya dimasukkan dulu ke satuan ya. Ini boleh. Ini ya, ini susu masukkan ke sini. NaOH-nya 56. Nah, ini sudah. Ini ya, tidak apa-apa. Ini masukkan. Jangan nempel. Kemudian untuk NaOH-nya tolong ditimbang 56 gram. Hati-hati karena ini sarung tangan melepuh nanti ya. Pelan-pelan 56 gram. NaOH-nya timbang, Dimasukkan ke susu ya, NaOH-nya pelan-pelan. Ini pelan-pelan dimasukkan ke sini. Ya, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan semuanya dulu. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Ini udah diaduk ya. Susu sama NaOH. Bunga wadah lagi 1. Bapak Ibu, kalau sakit pusing, nih saya kasih tahu ya. Kemudian ditimbang susunya itu waktu masih cair itu 100 gram. Tambahin ekoenzim 52 gram, jadi 152 gram. Kemudian timbang di wadah satu lagi NaOH 52 gram. 56 gram. Nah, kemudian masukkan NaOH yang sudah ditimbang ke dalam susu yang sudah dicampur ekoenzim. Iya. Jadi untuk ekoenzim tolong diperhatikan ya, ekoenzimnya sebanyak 52 gram nanti masuknya ke minyak. Ya, masuknya ke minyak. Ya. Ini udah Itu ini ya, tolong 50. Ini susu dan NaOH ya seperti ini. Yang ekoenzimnya nanti masuk ke minyak. Susu dan NaOH saja. NaOH-nya 56 gram. Masukkan sesendok-sesendok ke dalam susu dan diaduk. Ini akan menjadi panas. Ada masalah gimana? Ini tadi ya benar. Setelah ini selesai, ini suhunya akan menjadi panas. Nah, setelah itu kita diamkan dulu. Sekarang coba ambil wadah lain yang kecil, kita timbang ekoenzim 52 gram. Ini 52 gram. Nanti ini masuk ke minyak. Ya. Jadi kunyit itu bisa kita pakai kunyit bubuk, ya, yang kita bisa beli di supermarket. Tapi kita juga bisa pakai biang kunyit. Si biangnya diparut, kemudian airnya dipakai. Itu kan bagus juga untuk
jerawat, untuk dan sebagainya. Coba bisa dicek di Google. Kunyit. Warnanya lebih kuning. Jadi proses samponifikasi itu sebetulnya campuran antara minyak dengan larutan lye. Larutan lye itu campuran ini yang di sini sekarang susu dengan NaOH itu akan menjadi sabun dengan gliserin. Makanya kadar gliserinnya ya masih full. Nanti ininya tolong Ibu Yanti, Bu Eni. Ayo, ditimbang dulu, nanti ayonya 100 gram, nanti tiap meja aja ini dibutuhkan. Ini ambil dulu 100, nanti pindahkan ke meja yang lain. Atau Mas, kalau ini tiap meja kasih 100 gram. Sekarang jangan satukan yang tadi, ini untuk resep kedua ya. Resep yang sabun merah putih. Airnya 100. Timbang dulu, airnya 100 gram, tambahkan 100 gram simpen dulu, jangan disatukan dengan EcoNG dulu. 100 gram dulu airnya, kemudian tambahkan nanti NaOH-nya 55,90 gram. Itu adonan kedua. Aja dulu 100 gram, NaOH-nya 50. Ya, 100 gram. NaOH-nya 56 gram. Oh, 56 ya, udah pas. Ini ini sudah. Buka cetakannya, masukkan ke dalam kotak boxnya. Nanti untuk ngetruk-ngetruknya supaya sabunnya masuk merata. Tadi dikasih ini juga. Ini untuk sekatnya. Kita kan bikin merah putih. Nah, pemisahnya pakai ini. Kita selipkan di tengah-tengahnya. Ya. Sudah, biar saja kalau sudah larut. Kalau sudah larut, biarkan nanti kita sebentar akan menimbang minyak untuk bikin sabun scrub. Jadi seperti ini posisinya ya. 2 merah putih, 2 kopi. 2 merah putih, 2 kopi ya, betul. Jadi satu orang nanti Ya, langsung betul. satu. Oh, oke. Kalau sudah, kita akan mulai menimbang minyak. Minyaknya pakai olive dulu 212 gram. Hati-hati, yang olive tuh penuh, isinya full. 212 gram, jangan lebih 1 gram pun. Olive oil 212 gram. Timbangan selalu di nolin dulu ya. Terus udah pas. Oh, cinta rumah lagi. Kita Udah ini 212. Nah, kalau sudah olive-nya 212, tutup lagi yang rapat. Timbangan kembalikan 0 lagi. Minyaknya tetap yang tadi di atas timbangan, tapi timbangannya nolin lagi. Sekarang kita masukkan kokonat. Kokonatnya 112 gram. Kastor ini kenapa pakainya sedikit? Karena kalau banyak nanti sabunnya lembek. Castor oil, jangan sampai keliru. 28 gram minyak tor. Nah, iya. Kalau sebaiknya jangan dipakai untuk membuat sabun. Because is not masukin lagi Masukin ke. Nah, ya. Totalnya 400 gram minyaknya. Sudah masuk palm oilnya terakhir 48 gram. Sudah. Nah, kalau sudah masuk, kita timbang tambah ekoenzim 52 gram. Ya, ekoenzim yang tadi ini mah nggak usah. Ya, kalau sudah ekoenzim yang tadi 52 gram, masukkan ke minyak dan aduk. Ya, tadi kan kita menyisihkan 52 gram di awal, ekoenzim masukkan ke minyak. Aduk pakai whisk aja. Pakai whisk. Ini mah yang kedua kan? Ya, kopi
kopi susu yang ini ya. Udah campur, masukkan kopinya dengan oatmealnya itu 5 gram. Oh, kopinya semua aja. Oh, semua. Kopinya semua. Kopinya boleh dimasukkan ke minyak. Untuk oatmeal, terserah misalnya mau desainnya oatmealnya mau untuk taburan, berarti nanti hasilnya nanti terakhir pada saat setelah dicetakkan. Tapi bila mau dicampurkan semua juga Bisa. Campur juga boleh kok. Kita lihat dulu. Nih, segini udah belum? belum kita tambahin dikit lagi. Dikit lagi. Udah belum? Udah berjejak? Udah. Sok aja langsung, biar gampang. Udah di sini soalnya. Supaya nggak ada gelembung. Ya, goyangin kenceng. Ya. Tuh ini kurang sesuai. Yang sudah boleh. Kalau mau kasih taburan mumpung basah. Oh, mumpung basah. Iya, jangan untuk kering. Mumpung basah, kalau mau dikasih taburan, taburlah selagi basah. Hati-hati dengan lay yang kedua ya, dengan adonan lay yang kedua jangan sampai tumpah, jangan sampai kesenggol. Kalau mau cuci boleh ke mandi di sana, ada wastafel. Udah, saya cuci dulu deh. Cuci di luar ada wastafel. Karena ada resep yang kita bikin hari ini, sabun kopi susu, sabun start kopi susu, dan sabun merah putih. Terus di sana juga ada satu tambahan, resep sabun untuk kulit berminyak. Kalau ada yang jerawatan atau mungkin punya anak remaja, itu boleh coba dibuat di rumah. Ya, kita bikin sabun merah putih ya. Minyak olivnya dulu 244 gram. Oh, nggak bisa. Nanti yang sudah olivnya dapat 244, isi dengan kokonat 108 gram. Timbangan selalu kembalikan ke angka 0. 108 gram. Minyak selalu dibaca dulu tulisannya, ya. Masukin kokonatnya 108 gram. Jangan salah ya, baca dulu. Minyaknya jangan salah. Kokonat 108. Tetes terakhir pakai sendok supaya tidak kebablasan. Kalau sudah, kastor 20 gram. Dan terakhir sunflower 28 gram. Sunflower 28. Selalu timbangan dinolkan. Timbangan dinolkan. Nanti ekoenzim yang 52 gram boleh masuk ke minyak. Diaduk dengan madu bareng-bareng. Minyak, madu, ekoenzim itu disatukan. Bisa. Bisa. Iya, bisa. Menghemat cucian. Bisa. 52 gram. Madu 1 sendok teh. Ekoenzimnya masukkan ke dalam minyak. Aduk dengan madu. Ini Bu, ada apa Bu? Ini dari buah Buah merah. merah. Buah merah Papua. Ya. Jadi merah putih, merahnya dari buah merah dari Papua. Terus tadi yang putihnya Bu udah nih. Ya, putihnya pakai titanium. Oh.
Ini apa ya? Titanium. Titanium. Berwarna Putih. putih. Untuk apa ya? Langsung aduk. Aduk boleh pakai spatula atau Jangan pakai bis ya. Bis ya. Ini putih diaduk sendiri. Ini Ya. merah nanti sebentar dong. Bu Yanti. Ya. Ini Bu Yanti merah. Ya, merah ada di Bu Eni. Oh Bu Eni ya Bu Eni. Titanium teh untuk apa? Ini warna putih. Kita kan mau buat merah putih kan, bendera merah putih. Nah ini bendera merah putih. Kita merahnya pakai minyak buah merah Papua. Terus putihnya supaya lebih putih kita kasih titanium. Ya. Tapi nggak nyelkit. Oh enggak ada aman. Kalau pakai susu gimana? Bukan susu juga sama putih, susu kental gitu. Sebetulnya pakai bunga telang juga bagus, bisa warna putih. Oh gitu bisa. Iya. Oh. Makanya ada ini titanium. Iya. titanium itu apa ya? Itu pigmen, pewarna pigmen. Warna pigmen. Beli di itu Iya. ada. Ini kok pakai kocokan kayak gini nggak ada? Ya nggak ada lagi. Ini ada lebih nih. Ya. Ya. Ini punten. Ini mau dikecelak ini. Biar enggak, tapi ini bisa sih. Oke, udah bagus ini. Sambil diketuk-ketuk. Itu melebar nggak apa-apa bu? Ya itu makanya ditekan supaya jangan melebar ke bawah. Itu ada melebarnya. Enggak apa-apa, udah biarin. Nggak usah. Harus ditekan. Aduh, ini juga melebar. Cepet ini kasih merah ini. Ketetesan kan? Nggak apa-apa, langsung aja. Saya takut nyambutnya. Ini sudah kita betul. Ayo dibuat sebaik mungkin ya. Nanti kita cari satu grup yang paling rapi, paling bagus buatannya, nanti dikasih hadiah. Semangat. Kasih. Tukang bersih-bersih. Biasanya bikin kue. Bagus, Kak. Ini angkat. Kita akan memilih kelompok yang paling rapi, kerjanya paling bagus, hasilnya paling bagus, dan tidak belepotan, mejanya juga bersih. Selamat pagi Pak. Pak dengan siapa nih namanya? Nama saya Jaini. Saya dari Garut. Dari Garut Pak? Ya, dari Kok Garut. jauh-jauh Pak? Bisa sampai ke Bandung ini ada apa di Bandung Pak? Kebetulan dari grup Ekoenzim ada share kan pengumuman pelatihan buat sabun natural gitu ya. Saya kan suka dengan pelatihan-pelatihan dan, baik itu macam-macam pelatihan lah, seneng gitu kan. Oh, senang ya, Makanya senang. Saya ikut ingin menambah pengetahuan wawasan lah gitu kan. Gitu ya. Ya, wawasan di samping untuk memperdalam segala macam ini kan ada ekoenzim segala macam ya dalamnya. Betul, Jenis-jenis betul. minyaknya juga. Jadi saya berusaha untuk belajar bergabung di sini. Gitu Pak. Iya. Dari Garut tadi jam berapa nih Pak? Dari Garut tadi berangkat saya setengah 6. Setengah 6. Sampai sini setengah 8 sampai. Oh jadi perjuangan 2 jam ya jauh-jauh untuk belajar pembuatan sabun. Ya, terus kesan Bapak setelah belajar sabun gimana Pak? Sulit atau gimana? Greget? Alhamdulillah, jadi setelah saya hadir di sini pelatihan, ternyata yang selama ini saya belajar hanya lewat YouTube gitu ya, yang istilahnya mau utak-atok gitu. Lebih simpel yang ini Pak ya? Jadi sekarang saya lebih tahu persis caranya itu seperti ini gitu kan. Jadi saya sekarang sudah bisa memahami bagaimana cara menggunakan warna segala macam gitu. Itu aja sih, jadi saya menambah kepastian saya. Gitu ya.
Terus Pak, pesan buat anggota Eco-Enzim yang lainnya Pak, gimana nih Pak tentang sabun gitu Pak? Kesan pesannya sih ya cukup enak gitu ya, kita nambah wawasan pengetahuan. Silakan untuk anggota Eco-Enzim di mana saja berada ikut bergabung, belajar mendalami pengetahuan tentang sabun yang di dalamnya ada Eco-Enzimnya. Bisa dipakai sendiri juga Pak ya? Pakai sendiri, keluarga dan segala macam lah. Oh gitu ya Pak, terima kasih banyak Pak informasinya Pak. Selamat jalan lagi Pak, hati-hati di jalan Pak ya. Terima kasih. Sobat semua, saya akan wawancara sedikit dengan Ibu siapa nih Bu? Ibu Ii aja. Ibu Ii? Ya. Yusa boleh Bu? Kenapa? Usia berapa tahun Bu? 66. 66. Ibu tertarik dengan pembuatan sabun ini kenapa Bu? Sangat tertarik. Ke satu, kita bisa bikin sendiri kan ya. Bahan-bahannya kita yang bagus. Ya. Kedua, kita lebih hemat pastinya mah. Lebih hemat. Ya, kalau ini kan asli natural ya. Betul. Kalau kita beli sebut natural tapi kita nggak tahu bahan yang kita gunakan. Ini asli kita tahu sekali. Jadi saya tertarik. Pertama saya bikin yang basic dulu, sendiri di rumah. Hasilnya bagus. Bagus. Cuman mau bikin lagi punya perasaan males. Males ya. Terus takut salah gitu Bu? Takut salah nggak? Males aja. Males aja. Ya, waktunya nggak banyak lah saya. Iya. Nah begitu kok kumpul di sini kita bareng bikin, wah senang sekali. Jadi ada semangat ya. Semangat. Jadi tambah teman juga Bu ya. Sampai rumah saya akan bikin. Bikin lagi. Semangat. Apalagi ini gurunya tuh. Upik. Ada guru Upik. Sangat pengalaman ya. Pengalaman. Nggak ngerti dikit langsung tanya Bu Upik. Langsung. Ya langsung. Senang lah. Iya gitu. Terus pesan buat teman-teman yang lainnya Bu, ada pesan? Ada, rajin-rajinan bikin sabun. Gitu ya. Jadi rajin mandi. Supaya bersih ya. Bersih, ya. Dan kulitnya jadi halus ya dengan scrub ini ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses lagi ya, membuat sabun yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kita pakai dulu. Kenangan kita siang hari ini. Merah putihnya di atas ya, merahnya ya. Merah putih. Silakan dipegang nanti ya. Namun satu hal yang pasti, bersama kita bisa melakukan hal mulia, merawat bumi kita, mengolah sampah organik menjadi larutan ajaib, sejuta manfaat, Eco-Enzim namanya. Ayo marilah bersama dengan hati yang gembira. 1, 3 dan Kita kasih tinggalkan saja di sini barang-barangnya sebelah. Apronnya boleh pakai aja, ini seragaman. Pakai apron aja. Itu kita duduk di sini kita foto. Udah kelaparan jadi senyum. Hilang. Bagus kan hasilnya? Uji diri. Thank you. Terima kasih. Kita sudah belajar satu step lebih maju lagi. Semoga Bapak Ibu tetap terus rajin menggali kreativitas, menggali wawasan, dan tidak hanya menerima ilmu hanya dari satu guru. Waktu yang pertama kita dapat ilmu dari Ibu Guru, sekarang dapat dari Ibu Upik. Mungkin di kesempatan mendatang kita dapat dari guru yang lain. Jantik, Ibu Kris,
Krismayanti. Krismajati ya. Selamat ya Bu. Terima kasih. Belum dipatahin. Oh iya. Kemudian Ibu Dewi Inten. Selamat ya Bu. Ibu Erni Ratnasari. Ibu Erni. Ibu Erni. Ratnasari. Ya, Bu Erni ini yang pertama juga ikut nih. Oh iya iya. Selamat ya Bu. Iya. Ini dingin banget. Kemudian Bapak Franky Kurnia. Bapak Franky. Kurnia. Oke Bapak, semangat ya Pak ya. Ibu Inawati. Ibu Inawati, ya Bu, ini semangat. Selamat ya Bu. Ibu Jenny Tansil. Ibu Jenny Tansil. Selamat ya Bu. Ibu Maria Susanti Ruslan. Ibu Maria Susanti Ruslan. Selamat ya Bu. Ibu Lina Herlina. Ibu Lina Herlina. Dari Marlena Oktoberna. Marlena Oktoberna Siregar. Ini ibu guru nih. Ibu Meili Rusli. Ibu Meili. ini. Ibu Ripka Sujati. Ibu Ripka. Saudara Riko Haikal Sahari. Oh jadi Aceh yang hebat nih. Aduh, anak muda ya. Selamat ya Pak. Jadi kelompok ya. Makasih ya. Bikin Eko Injim. Ya. Iya. Ibu Santi. Ibu Santi Wilando. Ya. Selamat ya Bu. Terima kasih. Ya. Ibu Trivena. Terima kasih. Ibu Trivena. Trivena. Selamat ya Bu. Ibu Lingling. Lingling. Selamat ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu Wijayanti. Ibu Wijayanti. Selamat ya Bu. Ibu Winnie. Ibu Winnie. Selamat ya Bu. Ibu Yuke. Ibu Yuke. Selamat ya Bu. Terima kasih. Ibu Cucu. Selamat ya Bu. Ada. Marietta Yolanda. Ya, selamat ya Mbak. Hebat loh, anak muda. Ibu Iing. Ing. Selamat ya Bu. Ya, terakhir nih dari Garut, Pak Jemi. Yang paling jauh. Yang paling jauh. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Pak, selamat ya. Yang Semua meja ini begitu kompak dan betul-betul menyimak
teori yang sudah tadi diterangkan, sehingga pada saat membuat saya perhatikan langsung tahu step-stepnya apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang luar biasa. Walaupun banyak yang belum pernah membuat sabun, tapi ternyata hasilnya luar biasa. Semangat ya Bu ya, semangat Bapak. Nah, kemudian dari semua yang ada di meja ini, kita tentu harus memilih satu meja yang paling bagus, paling rapi, walaupun semuanya itu bagus ya. Lihat ini yang paling rapi hasilnya. Kalau mejanya semua rapi semua, cuma hasil dari sabun ini yang paling rapi memang dari meja yang ini. Pak, tidak sia-sia dari Garut Pak ya, jauh-jauh. Perjuangan. Perjuangan ya Pak ya, tidak sia-sia dari Garut ya Pak. Ya. Mari Pak dicoba nanti sabun cairnya Ibu ya. Semangat terus membuat sabun dan semangat menjaga sehingga Allah menjaga. Oke. Sobat semua, saya akan sedikit wawancara dengan narasumber Ibu Upik Ratnasari dari Bintaro, Tangerang Selatan. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Hans. Bu, saya mau sedikit bertanya Bu ya. Apa yang membuat Ibu Upik semangat membuat sabun? Jadi gini ya sebetulnya Pak, saya terus terang saya tertarik. Sebetulnya saya kan sudah lama menjadi penggiat ekoenzim. Saya selalu membuat ekoenzim. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa dengan kita mau mandi, kita pakai ekoenzim iya, tapi saya sendiri terus terang karena kulitnya kering, jadi saya selalu pakai lotion, body butter dan sebagainya. Nah, saya akhirnya juga berpikir tidak ada salahnya ekoenzim ini kita buat menjadi sabun. Kebetulan juga kan ada guru-guru dari guru-guru sabun yang ada basic ekoenzimnya. Nah, di situ kita juga mulai belajar, tapi untuk lebih memperdalam tentang sabun, saya memang juga kursus di beberapa guru. Jadi ikut pelatihan juga. Iya, gitu Pak. Maka di situ saya juga belajar untuk makin lebih terampil, makin lebih paham tentang sabun natural dan apa manfaatnya. Iya. Gitu. Iya. Yang Ibu telah produksi sabun apa saja Bu? Saya tuh sudah banyak Pak. Banyak? Bahkan juga saya juga ada orang yang menikah souvenirnya pakai sabun dari sabun saya. Iya. Walaupun itu bisa disesuaikan dengan ukuran yang dia mau diminta, berapa gram gitu ya? kita bisa buat. Nah, saya sudah membuat banyak sabun kopi ya. Ini antara lain karena saya sabun buat kopi ini ya. Iya, ini sabun dari Karkol tapi ini pakai susu juga. Semuanya pakai ekoenzim Pak. Dan kemudian saya juga buat dari chamomile. Ini juga ada susunya. Nah, untuk Agustusan ini karena temanya kita tentang 17-an, makanya saya juga mencoba untuk membuat sabun merah putih. Nah, semuanya saya kebetulan memakai bahan alami pewarnanya. Jadi ini minyak buah merah Papua, ya. Demikian juga untuk hati ini saya pakai minyak buah merah Papua. Sebetulnya ada juga yang warna lain, cuma nggak tahu mungkin udah terjual kali ya. Ini seperti ini, jadi ini sebetulnya ada desain-desain kita ada belajar desainnya. desain. Cuma terus terang saya sendiri tidak terlalu lihat ke desain sekali, kan sebenarnya sabun artisan pun banyak banget. Cuma saya lebih ke arah manfaatnya. Iya, dan seperti ini misalnya, ini sabun pegagan Pak, sabun pegagan. Jadi saya ambil daunnya, saya cuci bersih, saya blender dan kemudian dimasukkan ke freezer untuk menjadi larutan lime. Ya, ada juga sabun Himalaya sudah lama saya buat juga. Selain itu, kemudian saya juga belajar membuat sabun transparan, ya, sabun transparan.
Ini sedikit iya. Transparan. Iya transparan. Ini showbase-nya ya. Kemudian kita bisa campur-campur macam-macam gitu ya. Ini pegagan. Terus Kemudian yang ini apa nih Bu? nah ini sabun cair. Sabun cair ini enak banget Pak, karena banyak banget yang beli ya. Saya udah mengeluarkan ini ratusan botol. Iya. Iya, karena banyak yang cocok. Ya puji Tuhan, saya jadi senang ya. Karena ternyata melalui ekoenzim kita itu bisa membuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang. Saya kalau misalnya ada testimoni, oh saya pakai sabun cocok, ini saya senang sekali. Makanya saya juga sering bagi-bagi Pak, sebagai bentuk. Sampo buat rambut atau ini buat juga sampo buat ya, badan Bu? Sampo untuk rambut Pak ya. Untuk rambut. Untuk rambut. Cuma saya membuatnya untuk kulit normal ke kering. Dan itu namanya sampo, ada yang cocok-cocokan ya. Jadi banyak yang cocok tapi ada juga yang kurang cocok. Jadi kembali lagi masing-masing, sama seperti kita membuat sabun bar. Ada yang kulitnya kering, ada kulitnya normal, ada kulitnya berminyak. Bu, produk yang lainnya apa nih Bu? Oh iya, ini juga ada karbol Pak. Ya. Karbol. Ya, karbol ini juga ada ekoenzimnya. Jadi kita semua bermain dengan ekoenzim ya Pak ya. Jadi karbol ini ramah lingkungan dan ini banyak teman-teman yang sudah memakai itu tuh seperti semut, kecoa itu tuh. Jadi tanpa semut tanpa kecoa jadi hilang, menghindar gitu. Ya, ini juga ada minyak ya Pak ya, minyak gosok ya. Ini minyak gosok yang perutnya kembung, yang kepalanya pusing, itu kita bisa masuk, bisa oles-oles di perut ya. Terus juga bisa untuk serangga, untuk nyamuk. Ini bagus. Jadi ini juga produk ekoenzim Bu ya? Turunan ekoenzim. Turunan ekoenzim Pak. Ya. Bu, terima kasih banyak informasinya Bu. Sama-sama. Semoga kedepannya Ibu lebih sukses lagi. Amin. Dan produk-produk turunan ekoenzimnya bisa laku di pasaran dengan sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak Bu. Selamat siang. Selamat siang. Gaya bebas. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.